Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, teman-teman sekalian saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Seperti biasa rutinitas kita di sela-sela kesibukan kantor, bekerja, kesibukan mencari ma'isyah, antara kita masih menyempatkan waktu untuk mengaji, memperbaiki, menyimak bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan nanti yaumil qiyamah dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quranul Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, di tengah-tengah sahabat, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya hati manusia itu berkarat sebagaimana besi. Besi lama-lama berkarat. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya hati manusia itu berkarat sebagaimana besi. Tanya sahabatnya, Rasulullah, bagaimana cara membersihkan karatan hati sebagaimana besi? Rasulullah menyampaikan, perbanyaklah bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, perbanyak ingat pada mati. Jadi kalau sudah ingat mati itu sudah puncaknya ya. Perbanyak baca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, bahkan kita haruskan untuk pribadi kita supaya hati ini terus lembut dengan memperbanyak baca Al-Quran. Insya Allah rutin istiqomah setiap pagi, maka seakan-akan kita membaca, berkomunikasi, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang ingin dan diinginkan oleh Allah untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, falyaqra'ul Qur'an, maka baca Al-Qur'an. Maka dengan membaca Al-Qur'anul Karim, maka insya Allah hati kita akan lembut. Hati lembut itu jikalau diucapkan nasihat-nasihat kebaikan, gampang menerima kita, gampang mengamalkan. Kalau ada orang menasihati kita walaupun kita anggap dia orang yang lebih kecil atau umurnya lebih rendah dari kita, tapi kebaikan yang disampaikan kita ikut. Bisa kita salah, kemudian ada orang mengingatkan, kita tidak gampang tersinggung, tetapi mengambil hikmahnya dan berbenah diri. Maka hati yang lembut itu adalah contoh hati-hati yang
hatinya orang-orang yang nanti akan selamat di akhirat kelak. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah itu hatinya lembut. Karena paling jauhnya orang kepada Allah al-qalbul qasi, hati yang keras. Hati yang keras. Susah kalau sudah diingatkan, susah kita. Zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak gampang nyambung. Khusyuknya susah. Meneteskan air mata itu susah seakan-akan. Kalau hati yang lembut, ini sedikit sudah. Maka dengan apa? Dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Yang kedua, supaya hati ini lembut dengan senantiasa ingat pada kematian. Setinggi apapun di puncak karir kita yang sukses misalkan, kaya raya dan seterusnya. Kalau sudah ingat mati itu, pada akhirnya semuanya tinggalkan. Tidak ada yang dibawa kecuali amal soleh. Maka amaliyah yang kita anggap kecil, baca Al-Quran di pojok surau kita di rumah kita masing-masing misalkan, kemudian baca Al-Quran setiap pagi, rutin setiap pagi. Seakan-akan ibadah biasa, tetapi itu di mata Allah sangat besar. Dan nanti akan mendapatkan pahalanya kelak kita kalau menghadap kepada Allah. Kalau secara pandangan mata, ya biasa, nggak terlalu penting, seakan-akan nggak terlalu penting. Padahal nanti kalau sudah Allah tampakkan pahalanya di akhirat, loh, kenapa saya dulu kok tidak ikut ya? Kenapa dulu saya kok tidak istiqomah ngaji? Karena semuanya Allah rahasiakan. Katanya Al-Quran, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahlil Quran. Baik. Itu pengantarnya, kita buka tajwidnya sebelum kita membaca Al-Quran bersama. Sekarang sampai pada bab mutaqaribain sudah ya? Qalqalah sudah. Al-ta'rif, lam ta'rif, ada lam ta'rif, idgham syamsiyah, idgham qamariyah, lam jalalah. Baik. Lamul jalalah ada dua hukum, kita buka di halaman 22. Ada lam jalalah tafkhim dan tarkib, tebal dan tipis. Kalau dia tebal, maka posisi lisan kita, mohon maaf, agak merongos. Allah, Rasulullah. Kalau dia tipis, maka dia meringis. Jadi meringis, merongos. Ya, kan satu bahasa. Kalau fathah, kalau tebal, merongos, kalau tipis, meringis. Merongos, meringis. Contohnya misalkan Allah, Kitabullah, ala Allah. Baik. Selanjutnya ada hukum ro. Ro ada dua. Dalam tajwid ini dijelaskan ada dua pembagian, yaitu tafkhim dan tarkib. Tapi sebenarnya ada tiga sebenarnya. Ada tiga. Ada yang tebal, tafkhim, ada yang tipis. Ada yang boleh dipraktekkan dengan tafkhim, ada dengan tarkib. Baik, kita baca di halaman 23. Yang pertama ro tarkik ya. Ro kasrotain bersama. Ro kasrotain. Ro sukun didahului kasroh. Ro sukun didahului ya sukun. Ro yang dibaca imalah. Ro matikan nawaqaf. Didahului huruf sukun selain huruf isti'la. Yang huruf sebelumnya berkasroh. Nah, ini yang kelima ini agak jelimet ya. Yang pertama kasroh atau kasrota. Rijalan amrin sama. Rijalan amrin. Kemudian ro sukun diawali kasroh. Bilkatun. Birkatun. Qadil. Qadir. Qadil. Qadir. Tadi apa? Dasarnya kalau tafkhim merongos. Kalau tarkik meringis. Itu enggak hanya dipraktekkan di lam jala saja sebenarnya.
Pada waktu kita mengucapkan ro juga sama. Kalau tipis meringis, ri. Ya. Amrin jami' bilkatun qadir. Meringis. Bismillahi majariha wa mursaha. Sama? Bismillahi majariha wa mursaha. Kemudian yang kelima, ro mati karena waqaf. Didahului huruf sukun selain huruf isti'la. Jim contohnya. Di sini ada hijr. Selain huruf isti'la, yang huruf sebelumnya kasrah, haknya kasrah. Ro-nya sukunnya karena waqaf. Sukunnya karena waqaf. Karena waqaf. Maka dia juga dikategorikan tipis. Kecuali kalau yang di tengah itu huruf sebelum ro itu isti'la, kemudian kasroh sebelumnya, misalkan ainal qiyutor, itu bisa ke tebal, bisa ke tipis. Oke. Okay. Loh, dari mana Ustaz tebalnya? Karena sebelumnya kan po huruf isti'la yang tebal. Maka dia kalau bisa dikondisikan tipis ya boleh. Kalau nggak bisa tipis ya tebal ya nggak apa-apa. Ainal qiyutor. Boleh. Atau ainal qiyutor. Itu angel tapi ya. Kalau yang kasar itu susah. Yang tipis itu agak susah. Misalkan juga kalimatnya filqin. Boleh? Filqin. Boleh. Nah, maka tadi di sini yang kelima ini selain huruf isti'la yang waqaf, yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jikalau berupa huruf isti'la seperti contoh tadi qiyutor, maka dia dua versi, bisa qiyutor, bisa qiyutor. Nah, tapi baik dua kali gitu ya. Filqin atau filqin. Jadi isti'la itu rotok sakti ya. Rotok sakti. Kayak juga sama dengan kalimat mirsodan itu kan. Itu juga sama, awalnya kan kasroh. Roknya sukun diawali kasroh, ya pasti nyatanya dibaca tipis. Tapi ketemu dengan huruf sakti berupa huruf isti'la, berupa qaf atau po, qirtasin mirsodan. Po dengan soda. Maka dia dibaca tebal jadinya. Dibaca tebal. Banyak di Al-Quran yang di warib itu yang berkaitan dengan kelebihan isti'la itu. Contohnya lagi kalimat basṭah. Ini lari ke warib sedikit. Basṭah itu kan shad diganti dengan sin karena sebab isti'la. Basṭah. Basṭah kan angel ya. Kalau basṭatan jadi itu total bukan koma lagi ya, titik nggak boleh dibaca shad, harus sin. Dalam aliyah asyatibiyah. Sama dengan kalimat yab sutu dibaca yab sutu karena langsung berdempetan dengan isti'la. Coba lihat yang lain contohnya. Amhumul musayti, boleh shadnya, boleh shad, boleh sin. Kenapa? Ada jarak ya sukun di tengah-tengah. Gitu kan? Bimusai, ada ya sukun dulu. Bukan bimusoti, tapi bimusai ada ya-nya. Maka dia boleh ke tebal, boleh ke shad atau boleh ke sin. Ini bercerita tentang pengaruh huruf isti'la dalam beberapa kalimat itu ya. Contohnya juga bimusaytirin, itu nggak boleh diganti sin. Jadi kan ada dua itu, ada tiga ya, ada empat. Yang basṭah dan yabsutu itu murni diganti sin karena langsung berhadapan dengan isti'la. Kalau amhumul musai dan itu boleh shad, boleh sin, musai atau musai. Karena ada ya sukun yang membatasi itu. Kemudian yang berikutnya tidak diganti malah. Bimusai lasta alaihim bimusaytirin illa. Kenapa nggak diganti? Karena toknya kasrah. Ada iya-nya juga, ada toknya kasrah. Itu ya.
Ada kemarin nanya ke saya, Ustaz gimana gini? Gampang tuh jawabannya. Ya, ada yang nanya gini, katanya kok begini? Ya itu gampang jawabannya. Enggak usah jawab pakai logika juga sudah ketemu. Begitu ya. Kembali ke yang tipis, tadi kita bahas ke pengaruh huruf isti'la ya. Yaitu ro ada 5 yang dibaca tipis, termasuk Bismillahi majriha wa mursaha. Sama? Bismillahi majriha wa mursaha lidhi hijr. Lidhi hijr. Ya, roknya tipis. Cukup kira-kira. Ya, itu kaitan dengan huruf ro yang punya 2 hukum. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarkik. Yang tarkik sudah kita bahas. Selanjutnya kita buka Al-Quran di halaman 100 belum. Sembilan puluh. Oh, enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. Betul ya? 100. Oh, 106. Ayat 171. Ya, saya halamannya tadi 171. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. Sama? Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. Lanjut. ولا تقولوا ثلاثة. Selesaikan. انتهوا خيرا لكم. واحد. Ulang lagi. واحد إله واحد. Ulang lagi. إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون
Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Kita ulang bersama kuliah. Ya ahlan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Lanjut. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. Di kalimat yakuna tipisin. Yakuna ku. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا sama wa yastakbil bil ra sukun diawali kasrah tipis wa yastakbil bil sama ilaihi jami'a wa may ulang lagi wa man yastankif an ibadatihi ya wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami hinya pen hinya pen sama wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Lepas tartil, kemudian agak cepat, ya aman. Jadi kalau qori jenengan bisa nafas 3 kali itu. Kecuali Muammar ZA ya. Nafasnya panjang. Makanya umurnya panjang sampai sekarang ya. Yang gak ada pengaruhnya. Saya wafat ya, bukan nafas panjang. Tapi nafas panjang itu karena mempolanya saja. Filternya dikecilin di sini sehingga nafasnya yang keluar sedikit. Enggak kuat sampai ujung. Kalau enggak begitu nanti boros. Saya gambarkan seperti orang niup balon kemudian dilepas, puas. Tadi pegang ujungnya, ya dikecilin. Bisa 1 menit lebih, 2 menit. Makanya latihannya sambil olahraga ya nafas. Tahan. Kemudian dikeluarkan dengan kalimat ya, caranya. Diulang 3 kali, 4 kali, 5 kali setiap pagi. Jadi itu menghilangkan penyakit asma juga. Baik, kita ulang. Fa'ammal ladzina amanu. Bismillah. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Kita bersama-sama lanjutkan. Ya
أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر
taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Kalau kita lancar bacaan Al-Qur'annya, maka mengaji 2-3 halaman itu nggak butuh waktu lama ya. Maka semakin lancar, semakin berpotensi kita untuk istiqomah untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau nggak lancar kadang-kadang membuat prosesnya ya harus belajar dulu. Baik, terakhir kita buka surah Al-Baqarah. Kita mentarjim sedikit. Kalau nggak salah kemarin ayat berapa? Fatihahnya. Al-Baqarah ayat 1. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama. Bismi dengan nama Allahi Allah. Allahi Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahim Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, bareng-bareng. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itu. Dzalika itu. Al-kitabu kitab Al-Qur'an. Al-kitabu kitab Al-Quran. La raiba tiada keraguan. La raiba tiada keraguan. Fihi di dalam Al-Quran. Fihi di dalam Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqina bagi orang yang takwa. Lil muttaqina bagi orang yang takwa. Langsung hafal ya. Ayo saya Arabnya aja dengan artinya. Bisa ya? Dzalika Itu. Dzalika Itu. al-kitabu Kitab Al-Quran. la raiba Tiada keraguan. fihi Di dalam Al-Quran. hudan Sebagai petunjuk lil muttaqina. bagi orang yang takwa. Ya, kalau punya murid kayak gini langsung kasih hadiah. Masya Allah. Pulang dulu. Ya. Tapi mempermudah kita untuk cepat nangkep. Kita lupa teman bunyi kan, tahu juga oh. Tiada keraguan ternyata artinya ya. Ya bareng-bareng dzalika bersama. Dzalika itu al-kitabu kitab Al-Qur'an. La raiba tiada keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqina bagi orang yang takwa. Satu lagi. Bareng-bareng. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina orang-orang ya. Alladzina orang-orang Yu'minuna mereka beriman. yu'minuna mereka beriman. Bil ghaibi pada yang ghaib. Bil ghaibi pada yang ghaib. Wa yuqimuna dan mereka dirikan. Wa yuqimuna dan mereka dirikan. As-salata pada salat. As-salata pada salat. Wa mimma dan dari rezeki. Wa mimma
razaqnahum yang kami berikan, razaqnahum yang kami berikan, hum pada mereka, hum pada mereka, yunfiquna mereka infakkan. yunfiquna mereka infakkan. Jadi ini termasuk ciri-ciri orang yang takwa. Barang-barang ya. Sambil ngertikan. Alladzina orang-orang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi pada yang ghaib, wa yuqimuna dan mereka dirikan as-salata pada salat, wa mimma dan dari rezeki, razaqnahum yang kami berikan, hum pada mereka, yunfiquna mereka infakkan. Kira-kira ada yang nyantol ya artinya sedikit-sedikit memudahkan kita. Kita ulang dari dzalikal kitabu 2 ayat sampai yunfiqun. Bersama-sama. Dzalika itu al-kitabu kitab Al-Qur'an, la raiba tiada keraguan, fihi di dalam Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang takwa, alladzina orang-orang, yu'minuna mereka beriman, bil ghaibi pada yang ghaib, wa yuqimuna dan mereka dirikan as-salata pada salat, wa mimma dan dari rezeki, razaqnahum yang kami rizkikan, berikan ya. Razaqna pakai na aja sampai na, humnya nanti belakangan. Bersama. Razaqna yang kami berikan, hum pada mereka, yunfiquna mereka infakkan. Gitu ya. Memang ada sedikit makna yang kurang pas, kan mempermudah. Seperti kalimat wa mimma itu kan dari sesuatu, artinya di sesuatu apa itu ya, nikmat rizki Allah yang Allah anugerahkan pada kita. Disuruh apa? Infakkan kembali. Baik, itu tambahan untuk mempermudah kita memahami makna daripada Al-Quran yang disebut dengan terjemah lafziyah. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Cukup. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sebagian kita hadiahkan kepada orang tua kita yang mungkin sudah ada yang wafat. Insyaallah nyampe. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.